Shalom, selamat malam. Jumpa kembali bersama saya, Dr. Tuluk Marbun. Dimanapun Anda saat ini berada, saya sapa Anda dengan salam damai sejahtera dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Seperti biasa, setiap hari Rabu kita bertemu lagi dalam acara Teologi Hack, di mana kita membahas teologi-teologi, ya, topik-topik yang penting di dalam iman kita sebagai orang Kristen, ya. Nah, malam hari ini saya, seperti yang saya sudah bukan sebelumnya, kita judul besarnya itu yaitu tentang keselamatan. Kemudian dalam keselamatan itu ada beberapa topik. Nah, salah satu topiknya itu yang kita kaji pada beberapa minggu ke depan itu adalah presence, assurance dan eternal security, ya. Malam hari ini kita berada pada subtopik yaitu present assurance. Ada present assurance ini ada lagi subtopiknya yang minggu yang lalu kita sudah membahas yaitu God Redeemer, dan malam hari ini kita membahas materai Roh Kudus. Saudara-saudara, seperti yang saya umumkan sebelumnya bahwa ketika kita berbicara materai Roh Kudus ini, tentu saya tidak hanya sekedar membahas secara teologis saja, tetapi nanti kita melihat relevansinya di dalam kehidupan kita, khususnya masa pandemik ini. Jadi supaya tidak hanya membahas secara teologis saja, tetapi akan kita melihat relevansinya sehingga topik ini lebih menarik lagi, ya. Sebelum kita memulai, ya, kita berdoa terlebih dahulu, ya. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Tuhan memberkati orang-orang yang menyaksikan malam hari ini, dimanapun mereka berada. Biarlah pengurapan yang sama turun kami, biarlah kami semuanya dibimbing oleh Roh Kudus dan dituntun oleh Roh Kudus. Secara khusus hamba-Mu yang sharing firman Tuhan, Tuhan menuntun bahkan memilih setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu. Demikian juga yang mendengar, biarlah mereka boleh memahami dengan pertolongan Roh Kudus juga, ya, sehingga firman ini bisa kami pahami dan kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan belajar firman Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Saya kembali menyambut para subscriber saya yang setia yang menyaksikan saya pada live streaming malam hari ini. Saya sambut semuanya dengan damai yang dari Kristus. Terima kasih sudah setia menyaksikan live streaming saya. Saya berdoa Bapak Ibu semuanya diberkati, Bapak Ibu semua terinspirasi, terutama pembelajaran firman Tuhan yang saya sampaikan itu mudah dipahami dan Bapak Ibu bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, tentu kalau kita berbicara keselamatan, ya, keselamatan itu menjadi topik yang sangat krusial dari dulu sampai sekarang. Nah, dalam acara teologi hack ini, beberapa minggu ke depan kita akan fokus pada topik judul besarnya keselamatan. Nah, malam hari ini kita dalam topik present assurance dan eternal security. Secara khusus kita akan membahas materai Roh Kudus, ya.
kita akan membahas malam hari ini dari Efesus, ya. Mari kita buka Alkitab kita dari Efesus 4 ayat 30, ya. Saya bacakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Nah, karena malam hari ini kita membahas secara khusus, yaitu tentang present assurance, maka konsentrasi kita pada kata materai, ya, kata materai. Jelas kalau kita lihat tadi di ayat ini, ya, kalau kita lihat di ayat ini jelas dikatakan bahwa kita telah dimateraikan oleh Roh Kudus. Itu sebabnya saya menyebutnya materai Roh Kudus. Karena apa? Karena kita sudah dimateraikan oleh Roh Kudus. Nah, sekali lagi, bukan berarti saya mau mencoba mengabaikan konteks ayat ini, tapi karena malam hari ini kita lebih fokus pada teologis, ya, jadi kita fokus pada kata kunci yang kita butuhkan dalam pembahasan ini, dan kita lihat nanti pentingnya di dalam keselamatan, dan juga nanti kita lihat relevansinya dalam kehidupan kita dalam masa-masa pandemi ini, ya. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita berbicara materai, ya, kalau kita berbicara materai, jangan saudara-saudari berasumsi bahwa materai yang dituliskan dalam kitab Efesus ini sama dengan materai tempel yang Anda sering temukan, atau materai tempel yang mungkin Anda bisa di warung. Sangat berbeda sekali materai zaman dulu dengan materai zaman sekarang. Nah, kalau materai zaman dahulu itu saya sudah buat ilustrasinya, ya. Sekali lagi ini hanya ilustrasi saja. Saya mencoba mencari gambarnya yang persis, tapi saya tidak temukan, jadi saya coba memberikan gambaran dari ilustrasi ini sehingga Bapak Ibu bisa mengerti apa yang saya maksud, ya. Nah, kalau zaman dahulu materai itu bukan materai tempel, dia akan berbentuk hammer seperti ini, martil seperti ini, ya. Kemudian di ujungnya martil ini, ya, di ujungnya ini akan ada seperti ini stempelnya, ya, materainya. Ini salah satu materai dari Israel, ya. Ini hanya saya kasih ilustrasi saja karena saya coba cari gambarnya di internet, sangat sulit, ya, sangat sulit. Tetapi saya ilustrasikan saja supaya Bapak Ibu ada gambaran apa yang saya maksud, ya. Jadi kalau zaman dulu itu secara khusus misalnya ketika orang mengirim kayu, ya, maka sebelum kayu itu dikirim, ya, biasanya kan mengirimnya itu lewat sungai, lewat laut, ya. Itu akan dikirim. Sebelum dikirim itu kayu-kayu besar itu akan dikasih materai seperti ini, ya, dipukul seperti itu. Biasanya itu dia akan terbentuk di kayu itu. Lagi-lagi ini hanya ilustrasi saja supaya bisa memahami apa yang saya maksud. Jadi di dalam setiap kayu-kayu seperti ini akan dibuat materai seperti ini. Dan ini bukan ditempel, tapi itu terbentuk itu karena dipukul keras, ya. Bentuknya kan seperti martil seperti ini. Di ujung martilnya akan ada cap materainya, tergantung siapa yang punya.
kemudian itu akan dipukulkan keras sehingga membentuk membentuk materai itu di ujung-ujung kayu seperti ini. Nah, ketika materai itu ditempelkan seperti itu, maka tidak satu orang pun yang bisa mengambil kayu itu kecuali yang punya stempel itu sendiri, ya. Jadi hanya yang punya stempel itu. Jadi kalau bukan stempelnya maka tidak bisa diambil, ya, tidak bisa diambil. Nah, saya berharap ilustrasi ini bisa memberikan satu gambaran bagi kita bahwa materai yang dimaksud di dalam Efesus ini bukan materai tempel seperti sekarang ini, ya, tetapi materai pada zaman dulu yang yang langsung, ya, yang langsung dipukul dengan materai itu sehingga terbentuk pada benda apapun yang dimeteraikan. Nah, salah satunya di sini yang saya pakai adalah kayu pada saat itu. Dan sekalipun misalnya dikirim melalui sungai, ada ombak, ada pun materai itu tidak akan hilang, akan utuh di situ. Karena apa? Karena dia terukir, ya, karena dia terbentuk bukan ditempel. Nah, itulah gambaran materai zaman dahulu, ya. Lalu mungkin Anda bertanya, apa hubungannya ini dengan keselamatan? Ya, kalau kita berbicara materai, itu berbicara kepemilikan. Ya, ketika satu benda dimateraikan, maka ada pemilik yang sah secara legal. Nah, dan pemiliknya itu adalah yang memiliki materai itu. Dengan kata lain, saudara-saudara, ketika kita dimateraikan oleh Roh Kudus, maka kita ini adalah miliknya Roh Kudus. Dan itu kepemilikannya itu adalah kepemilikan yang memiliki legal standing, yang memiliki kekuatan hukum. Nah, kita ini ketika dimateraikan oleh Roh Kudus, maka kita sah menjadi milik Roh Kudus. Kalau kita milik Roh Kudus, tentu kita milik Yesus Kristus juga, tentu kita milik Allah Bapa juga. Jadi kita dimateraikan. Nah, ketika kita dimateraikan oleh Roh Kudus, ya jelas dikatakan di situ menjelang hari penyelamatan, ya. Jadi ketika kita dimateraikan oleh Roh Kudus, maka pada saat itulah kita menjadi milik Allah sepenuhnya tanpa terkecuali hidup kita ini, ya. Itu sebabnya kita perlu menyerahkan totalitas hidup kita ini kepada Tuhan, karena Tuhan Allah telah menebus kita sepenuhnya dan seutuhnya. Jadi karena kita ini adalah milik Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus, maka keselamatan kita itu terjamin mulai dari kita percaya bahkan sampai nanti kita pada kekekalan. Jadi kita miliknya Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus, maka kita tidak perlu berpikir, kita tidak perlu khawatir akan keselamatan kita, karena kita adalah milik Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus, maka keselamatan kita itu terjamin mulai dari sekarang sampai nanti kepada kekekalan. Itulah sebabnya disebut present assurance. Nah, jadi kalau kita berbicara materai Roh Kudus, yang pertama itu berbicara kepemilikan. Yang kedua, ini
Seperti yang saya bilang tadi bahwa materai zaman dulu itu bukan materai tempel yang bisa dicabut lalu ditempel. Materai zaman dulu begitu dipukul kepada kayu itu akan terukir materainya, sekalipun itu melalui ombak, mungkin ada berbagai rintangan dalam pengiriman kayu itu, materai itu tetap dan tidak akan hilang. Nah, ketika kita dimateraikan Roh Kudus, ya, kita tidak dimateraikan kayak materai tempel zaman sekarang, ya. Ya ditempel pakai ludah mungkin ya kan. Lalu dicopot, lalu ditempel lagi, enggak. Kita itu dimateraikan sekali untuk selama-lamanya. Dengan kata lain, kalau kita tahu bahwa kita dimeteraikan Roh Kudus sekali untuk selama-lamanya, ini juga menjadi jaminan keselamatan setiap orang percaya. Ya, nggak mungkin lah ya kan di, di dicopot, dihapus lagi, dicap lagi, enggak. Ya, sekali kita dimeteraikan Roh Kudus, meterai itu tetap sampai selama-lamanya. Inilah yang menjadi jaminan keselamatan kita pada saat ini. Karena Roh Kudus sudah memeteraikan kita menjelang hari penyelamatan, ya, maka keselamatan kita itu terjamin. Nah, mungkin supaya sedikit lebih jelas kita lihat dulu konteks keselamatan yang ada dalam ayat ini ya. Nah, di dalam ayat ini jelas dikatakan kita itu berbicara tentang menjelang hari penyelamatan. Nah, di dalam disertasi saya membahas ada tahapan keselamatan. Ya, jadi yang pertama saya menggunakan istilah initial salvation atau keselamatan di awal. Nah, kemudian setelah kita mengalami keselamatan itu, ada keselamatan yang kita alami setiap harinya, ya. Ada keselamatan yang harus kita kerjakan setiap harinya. Itulah yang saya sebut progressive salvation, ya. Kemudian ada namanya the ultimate salvation, yaitu adalah keselamatan di paling akhir. Jadi kata menjelang hari penyelamatan di sini, hari penyelamatan dalam konteks ini berbicara tentang the ultimate salvation, keselamatan paling akhir ya. Jadi keselamatan yang ini kita alami setelah kita mengalami kematian fisik. Jadi ketika berbicara hari penyelamatan di sini yang dimaksud itu adalah the ultimate salvation. Nah, sekarang yang keselamatan yang kita alami sekarang ini namanya progressive salvation. Ya. Progressive salvation ini mengacu kepada sanctification atau pengudusan. Nah, ini yang kita kerjakan. Kenapa saya sebut kita kerjakan? Ya, di dalam sanctification ada peranan Allah, ada peranan kita. Ya, jadi kita bekerja sama, ya. Hanya khusus dalam konteks progressive salvation. Initial salvation tidak ada peran kita sama sekali. Di ultimate salvation tidak ada peran kita sama sekali. Yang ada peran kita hanya ada di progressive salvation karena kita diperintahkan hidup kudus. Ya, Allah tidak meremot kita jadi hidup kudus. Ya, Allah memperlengkapi kita dan memberikan kita kemampuan supaya kita mampu hidup kudus. Tapi nanti kita akan bahas juga ini lebih detail supaya lebih jelas. Saya hanya memberikan gambaran saja supaya ketika bicara di sini hari penyelamatan tahu maksudnya keselamatan yang mana ya. Jadi bukan yang inisial ini. Yang inisial ini kita alami ketika kita lahir baru. Yang progressive salvation inilah keselamatan yang kita alami sekarang. The ultimate ini yang kita alami ketika kita ya the ultimate ini yang kita alami ketika kita sudah mengalami kematian fisik.
Nah, ini juga yang disebut glorification kalau istilah teologinya. Nah, jadi saudara-saudara, ketika kita dimateraikan Roh Kudus, maka keselamatan kita itu terjamin mulai dari initial salvation, progressive salvation, the ultimate salvation. Itu semua terjamin. Karena apa? Kita adalah milik Roh Kudus. Yang kedua, bahwa materai Roh Kudus itu sekali untuk selama-lamanya tidak ditempel. Yang kedua yang mau saya sampaikan, yang ketiga ya, sorry. Yang ketiga yang mau saya sampaikan di dalam materai Roh Kudus ini, yaitu tentang kalau satu produk dimateraikan, maka tidak ada yang bisa merusak segel itu, merusak materai itu. Ya, jangankan merusak barang itu, materainya pun tidak boleh rusak sampai barang itu tiba pada pemilik, ya, tiba pada pemilik barang itu tersebut, ya. Hanya pemilik tersebut yang bisa membuka materai. Dengan kata lain, saudara-saudara, ketika kita dimateraikan oleh Roh Kudus, maka tak ada seorang pun yang bisa mengganggu keselamatan kita itu. Itu sebabnya kalau kita ingat perkataan Tuhan Yesus bilang, tak ada satu orang pun yang dapat mengambilnya dari tanganku. Artinya kita dijaga. Ya. Nah, memang kalau kita berbicara tentang ketika kita berbicara bahwa tidak ada yang merusak, ini tidak hanya berbicara present assurance ya, tapi juga berbicara eternal security. Jadi dua-duanya ya, tapi karena ini saya taruh dalam pembahasan present assurance, maka yang lebih saya tekankan itu present assurance. Artinya apa? Kalau kita tahu bahwa tidak ada seorang pun yang merusak keselamatan kita itu, maka kita tahu bahwa keselamatan kita itu terjamin mulai dari sejak kita lahir baru sampai nanti kepada. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kita bisa sudah mengetahui setidaknya ketika kita bicara materi Roh Kudus ada 3 hal yang perlu, yang penting kita bahas. Yang pertama tadi bahwa kita ini adalah milik Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kemudian yang kedua, kita ini dimateraikan sekali untuk selama-lamanya. Yang ketiga, tidak ada seorang pun yang dapat merusak jaminan keselamatan yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita. Lalu mungkin pertanyaannya begini, oke, saya tahu itu berbicara, oh ya itu nanti berbicara kekekalan. Lalu ada nggak manfaatnya? Ada nggak signifikansinya dalam kita menghadapi masa pandemi COVID-19 ini? Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Tadi poin yang pertama, kita ini adalah milik Roh Kudus. Kalau kita milik Roh Kudus berarti kita milik Allah Bapa. Milik Yesus Kristus. Kalau kita tahu bahwa kita ini adalah milik Tuhan Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus, milik Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus, maka saudara-saudara, apa yang perlu kita khawatirkan? Seperti yang saya katakan, kita perlu waspada terhadap virus corona, tetapi kita nggak perlu takut. Seperti yang saya sudah bilang sebelumnya, bisa saja kita timbul rasa khawatir, tetapi kita tidak mau dikuasai oleh rasa khawatir itu. Tetapi kita tidak mau meladeni rasa khawatir itu menggerogoti kita sehingga kita dikuasai oleh kekhawatiran. Bahkan mungkin diperhamba oleh kekhawatiran. Kita ini adalah milik Tuhan,
maka Tuhanlah yang menjamin hak kita. Mungkin saudara bertanya, oke Pak Marbun, kalau memang saya ini milik Tuhan, kenapa saya terdampak COVID-19 ini? Kenapa mungkin usaha menurun? Mungkin kena PHK? Mungkin mengalami bangkrut? Apapun pengalaman Anda. Mari kita coba belajar dari kehidupan Rasul Paulus. Kalau kita baca kitab Filipi ya. Rasul Paulus berkata, aku tahu apa arti kekurangan, apa tahu arti kelebihan. Saya yakin saudara kalau saya katakan bahwa saudara pun setuju bahwa Rasul Paulus itu memiliki kerohanian yang baik dan dia sangat dekat dengan Tuhan dan dia adalah seorang hamba Tuhan yang powerful dalam pelayanan. Faktanya dia masih mengalami namanya kesulitan. Dia pernah kalah kapal, dia pernah disiksa, dia pernah kelaparan, dia pernah kekurangan. Tapi yang menarik dikatakan dalam segala hal, aku belajar mengucapkan diri, mencukupkan diri. Ya, belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Dengan kata lain, saudara, kita ini menjadi milik Tuhan tidak ditentukan oleh pengalaman-pengalaman yang kita alami setiap hari. Misalnya begini ya, Anda mungkin saya dan saudara terdampak COVID-19. Oh mungkin saya ini Tuhan gak sayang sama saya. Nah kita tidak bisa ukur kasih Tuhan itu seperti itu. Kita tidak bisa ukur kita ini milik Tuhan karena persoalan dan tantangan yang kita alami di dalam hidup kita ini. Kita nggak bisa patok dengan itu. Nah ini yang perlu Anda catat. Bahwa di dalam kesulitan kita itu, Tuhan campur tangan. Sekali lagi saya katakan, bahwa di dalam masa pandemik ini, Tuhan campur tangan dalam hidup saudara, sehingga saya dan saudara, sampai malam hari ini, kita bisa tegar, kita bisa optimis, kita bisa semangat menghadapi masa-masa pandemi ini. Mungkin saudara berkata, aduh, secara finansial krisis, secara finansial saat ini terlalu ketat, bahkan mungkin sampai kurang, bahkan pun sampai minus. Rasul Paulus, saudara, dia memiliki kerohanian yang baik. Dia pun mengalami namanya kekurangan. Dia pun mengalami namanya kelaparan. Tapi overall, dia belajar mencukupkan diri. Nah, jadi yang pertama, saudara, bahwa ketika kita dimateraikan dengan Roh Kudus, kita ini menjadi maka semua hak kita dijamin. Nah, ketika saya berkata hak kita dijamin berarti, ya mungkin saudara berkata hak saya kaya, bukan itu maksudnya. Hak kita dijamin artinya kita itu dipelihara oleh Tuhan. Dipelihara oleh Tuhan dengan caranya Tuhan. Ya. Kemudian jangan Anda berkata juga, ya buktinya ada yang mati. Ya, COVID-19 atau tidak COVID-19, ada aja orang mati. Apa karena itu kita bilang, itu dia itu mati bukan milik Allah? Bukan karena itu. Semua kita ini sudah punya expired masing-masing. Tetapi kita nggak bisa batasi semua itu bahwa kita ini. Artinya apa? Ada jaminan, saudara. Meskipun dalam kesulitan seperti ini, ada jaminan pemeliharaan Tuhan. Mungkin saudara berkata, saya sudah minus. Ya, minus pun saudara hidup itu adalah bukti pemeliharaan Tuhan. Ya, saya sudah puasa 3 hari. Ya, Anda puasa 3 hari masih bisa bertahan hidup, itu pun bukti daripada pemeliharaan Tuhan. Jadi saudara-saudara, ada jaminan pemeliharaan di dalam hidup kita. Yang kedua yang mau saya sampaikan, apa ini? Apa relevansinya? Ya,
di dalam menghadapi masa-masa pandemi COVID-19 ini. Relevansi yang kedua adalah pengharapan kita itu sempurna. Perhatikan baik, saya bilang pengharapan kita itu sempurna karena apa? Kita tadi saya katakan bahwa kita ini dimeteraikan sekali untuk selama-lamanya. Nah, pengharapan kita itu sempurna tentu bukan kita yang menyempurnakan. Pengharapan kita saya sebut sempurna karena kita berharap kepada pemilik hidup kita. Pengharapan kita tentu hanya satu-satunya Tuhan. Kita berharap kepada Allah yang sempurna, maka pengharapan kita itu sempurna kepada Allah. Nah, pengharapan kita ini sempurna karena dijamin oleh Allah. Maka saudara-saudara, saya katakan dalam masa pandemi COVID-19 seperti ini, mari kita berharap hanya kepada Tuhan saja. Mari kita berharap hanya kepada Allah saja. Saya dan saudara sebagai manusia, kita pasti punya keterbatasan. Kita terbatas. Maka pengharapan kita itu biarlah kepada Tuhan yang sempurna saja. Nah, jadi dalam topik ini saya menghubungkan dengan relevansinya pada masa COVID-19 ini. Yang pertama tadi saya berbicara bahwa ada jaminan pemeliharaan Tuhan, yaitu hak kita dijamin oleh Tuhan. Ya, secara khusus saya bilang tadi jaminan pemeliharaan. Ya, kemudian yang kedua saya bicara tadi yaitu tentang pengharapan kita sempurna karena kita berharap kepada Allah yang sempurna. Ya, jangan berharap kepada manusia, tetapi berharaplah kepada Tuhan. Sekian teologi hack malam hari ini. Semoga menginspirasi Bapak Ibu. Sekali lagi saya mengatakan kalau Bapak Ibu diberkati, kalau Bapak Ibu terinspirasi, saya menyarankan silakan ya bagikan kepada teman-teman Anda, baik via sosial media ataupun sosial chat atau di mana saja ya. Saya sangat senang Anda bisa membagikan ini supaya semakin banyak orang diberkati juga. Sekali lagi kalau Bapak Ibu belum menekan tombol subscribe-nya, silakan tekan tombol subscribe-nya dan juga ya boleh dinyalakan yaitu loncengnya ya supaya ketika ada video baru dari saya, siapa tahu seperti malam hari ini live sekalian recording, ya Anda tetap bisa mendapat notifikasi ya. Notifikasi live-nya, kalaupun misalnya live-nya terkendala, ya Bapak Ibu juga akan mendapat notifikasi daripada recordingnya. Itu saja malam hari ini. Shalom, salam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati.